Gimana nih kabarnya? Apakah baik? Tentunya baik toh. Selamat datang di episode pertama dari podcast Himatatra Alumni yang akan mengisi waktu kalian dengan obrolan menarik, penuh inspirasi dan tentunya relate dengan kalian semuanya. Bagi yang belum tahu, perkenalkan nama saya Stella Ivani dari Tax Accounting Angkatan 2023 yang akan menemani kalian semua dalam sesi podcast kali ini. Teman-teman, pada penasaran gak sih apa tema podcast kita hari ini? Yes, benar, tepat sekali. Hari ini kita akan membahas pentingnya akuntansi dalam mendukung pertumbuhan startup. Nah, tentunya kita nggak sendirian dong. Kita sudah mengundang tamu spesial kita kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita. Nah, selamat datang, Cek. Boleh nih perkenalan dulu, biar teman-teman yang nonton nih nggak penasaran lagi sama Cece. Halo, perkenalkan nama saya Feli. Jadi makin kepo nggak kalian? Jadi bertanya-tanya nggak kalian? Oke, Cek, denger-denger nih, Cek. Cece kan punya usaha, Cek. Boleh nggak, Cek? Ceritain sedikit tentang usahanya Cece yang lagi Cece kembangin sekarang. Boleh banget, kita lagi untuk ngembangin produk snack lambak pisang dari camilan Raja-Raja. Nah, kita ada untuk lambak pisangnya, ini bisa untuk vegan juga karena diprosesnya aman menggunakan mesin dan penguapan atau distilasi, dan juga bahan bakunya pilihan. Kalau yang ini pisang raja awak untuk yang lambak pisang, dan untuk selanjutnya kita ada honey banana chips. Yang ini pisang madu. Kalau ini buah pisangnya menggunakan raja nangka dan diprosesnya menggunakan tungku kayu dan api. Jadi alami dilapisi madu pilihan juga sih. Untuk yang ketiga yang bestseller dari kita adalah Raja. Ini 3-in-1 camilannya, komposisinya 3 lambak pisang, honey banana chips plus jackfruit untuk yang Raja. Nah, Cek, kan produknya Cece udah sangat healthy ya kan ya, vegan lagi, Cek. HPP-nya itu kira-kira gimana ya, Cek? Cece menentukan HPP dari produknya Cece yang udah kayak berkualitas kayak gini, Cek. Untuk HPP-nya kita ada dari tim produksi untuk menentukannya dengan dari bahan bakunya sih, dan juga kemasan untuk sebagai bahan pertimbangannya. Oh, Seperti itu. seperti itu. Kok bisa sih, Cek, kepikiran buat produk ini, Cek? Gimana sih, Cek, motivasi sama dari awal mula munculnya produk ini, Cek? Awal mulanya sih dari pandemi, kan banyak orang yang nggak bisa keluar rumah. Jadi kita buat sesuatu yang unik dari snacknya, dan juga bisa membantu teman-teman kita untuk bisa usaha bareng-bareng. Berarti kita itu harus belajar ya, Cek, mulai dari sekarang. Menarik ya, Cek. Nah, sekarang aku mau tanya, Cek, peran akuntansi sendiri nih, Cek, di dalam startup. Cici sendiri setuju nggak sih, Cek, kalau akuntansi ini penting untuk startup? Dan kalau boleh tahu mengapa ya, Cek? Penting karena untuk mengawali bisnis startup, dalam peran akuntansinya kita harus juga mencatatnya secara detail dan juga rutin sih, secara konsisten, seperti itu. Kira-kira itu, Cek, kayak apa ya, Cek, yang perlu ditambahkan kalau misalnya selain konsisten ya, Cek? Kan laporan keuangan ini kan krusial ya, Cek, kan susah gitu ya, Cek, bikin laporan keuangan. Kira-kira apa lagi ya, Cek, harus diperhatikan gitu, Cek, biar kayak nggak salah-salah gitu, Cek, kalau mau bikin laporan gitu, Cek? Untuk yang pertama kali kita harus juga menguasai produk penulis, dan juga untuk pencatatannya bisa dimulai dengan secara rutin untuk arus kas juga, dan juga dari penjualan sales report, seperti itu. Banyak ya, Cek, ternyata yang harus dipertimbangkan. Nah, Cek, sering kali ya, Cek, aku tuh denger, Cek, biasanya tuh kayak startup itu, Cek, fokusnya itu lebih kayak ke marketing ataupun ke produknya, Cek, tapi suka ngabain akuntansi, Cek. Nah, menurut Cece itu ya, Cek, kayak kalau startup nggak fokus sama pencatatan keuangan dari awal mulanya startup itu berdiri, kira-kira apa ya, Cek, dampaknya, Cek? Untuk dampaknya bisa juga over budgeting juga untuk dari operasional ya, dari ongkos kirim juga, dan untuk dari penjualnya bisa
Miss untuk evaluasinya menentukan barang itu discontinue atau continue seperti itu. Seperti itu. Berarti kalau di usaha Cici sendiri nih, C, apakah sudah menentukan pencatatan keuangan dari awal startupnya Cici itu berdiri, C? Sudah, kita untuk awalnya menggunakan Excel sih. Wah, keren sih, C. Nah, kalau menurut Cici, pencatatan keuangan ini membantu nggak sih, C, dalam mengambil keputusan dalam berbisnis? Jadi kan Cici bilang ya, C, kayak, oh kalau misalnya over budgeting gitu, nah itu tuh produknya nanti takutnya di discontinue gitu kan, C. Nah, itu tuh kayak kalau misalnya ngaruh nggak, C, kalau sama laporan keuangannya itu, C? Sangat berpengaruh sih untuk menentukan evaluasi kan dari penjualannya, seperti kalau kita ada stand konsinyasi juga udah ratusan di Jawa Bali juga kan. Nah itu sebagai bahan evaluasinya perlu pencatatan yang secara detail seperti itu. Wah, keren sih, C. Nah, kalau menurut C, pencatatan keuangan ini membantu nggak sih, C? Kalau misalnya mau buat startup baru, mulai bisnis baru, nah itu tuh kira-kira dibutuhkan nggak, C? Sangat dibutuhkan sih dari awal untuk bisa memaksimalisir dalam pengembangan produk agar berjalan sinergi antara operasional, finance, dan juga strategi pemasarannya itu berjalan seimbang seperti itu. Aku jadi makin penasaran, C. Kalau di usaha Cici sendiri, apa sih, C, media yang Cici lagi pakai untuk pencatatan keuangan? Misalnya, C, pakai Excel ataupun software ataupun dicatat secara manual, C. Kita menggunakan untuk saat ini Kledo dan Excel ya, gitu. Untuk yang Kledo fokus untuk ke stand konsinyasi, gitu. Jadi biar seimbang, sebagian kita juga ada catat di Excel juga. Oh, aku nih baru pertama kali, C, dengar tentang Kledo ataupun konsinyasi, C. Kira-kira boleh nggak, C, dijelasin lebih lanjut? Untuk yang konsinyasi kita berkaitan dengan Kledo itu biar bisa split nota seperti itu, karena kan sudah banyak gitu. Jadi untuk mempermudah pencatatannya kita menggunakan software Kledo, dan untuk Excelnya juga sebagai bahan evaluasi tadi untuk menentukan produknya dan standnya apakah berkualitas atau harus di cut off seperti itu. Berarti itu kayak konsinyasi itu dipakai per ini, C, kayak di kota ini gitu kan, C? Iya, untuk kita per distrik ya, itu. Wah, hebat sih, C. Aku sendiri tuh masih struggling pakai Excel, C. Apalagi pakai Kledo ya, C, untuk mengatur laporan keuangan. Kalau dari Cici sendiri nih, C, ada nggak sih, C, tips buat kita nih yang masih belajar pencatatan keuangan? Untuk tipsnya sih bisa mulai dari yang sederhana, mungkin bisa basic Excelnya itu dengan Excel yang sederhana dulu, asal konsisten dan rutin. Oke, dari pengalaman Cici sendiri nih, apa sih, C, tantangan terbesar dalam mencatat keuangan di startup, C? Apalagi ada kan, C, kadang kendala-kendala yang sepele tapi aslinya itu kayak krusial gitu, C. Tantangan terbesarnya yaitu konsisten, untuk bisa konsisten dalam pencatatannya dan juga dalam evaluasi juga sih, dalam menentukan strateginya untuk menentukan next plan-nya gitu. Kalau misalnya dari kisah nyata yang Cici alami sendiri, C, saat kayak mencatat laporan keuangannya dari produknya Cici itu apa ya, C? Kalau dari pencatatannya itu kita bisa evaluasinya dari pengiriman juga, jadi saling berkaitan ya, seperti itu. Berarti kadang itu di produknya Cici itu kayak di pengirimannya itu sering terjadi apa gitu, Kak, C? Ya kan kadang pengiriman dari ekspedisi juga kan, seperti itu. Nah untuk dari biar nggak overload ini ongkos kirimnya, kita cari yang termurah juga seperti itu. Nah, cara Cici mengatasi tantangan itu kan tadi dengan cara ini kan, C, mencari ya kayak kan kalau ini mencari yang termurah gitu ya, C. Ada nggak sih, C, tips
atau trik lain buat bisa tetap konsisten C mencatat keuangan dengan baik meskipun sibuk dengan operasional lainnya. Misalnya C, seperti pengelolaan biaya ataupun konsistensi dalam anggarannya C. Tipsnya sih kayak buat pos-posnya ya. Seperti misal selain konsinyasi kan kita ada di marketplace juga. Jadi pos-pos biayanya itu sih bisa secara detail dan untuk mempermudah pencatatannya. Kalau misalnya dari pembicaraan kita nih C, jelas banget ya C, kalau misalnya akuntansi itu penting guys banget buat startup. Banyak orang tuh mikir C, kalau misalnya akuntansi ini cuma buat perusahaan-perusahaan besar, tapi ternyata dari level startup pun udah harus diterapkan ya C. Iya benar, harus diterapkan dari dini untuk agar ketika sudah berkembang sudah lebih terstruktur dan terorganisasi seperti itu. Oke, terakhir nih C, buat teman-teman yang lagi punya startup, yang lagi nonton, ada nggak sih C pesan ataupun saran dari CC tentang pentingnya akuntansi ataupun langkah awal yang bisa mereka ambil untuk memperbaiki pencatatan keuangan? Atau dari pengalaman CC sendiri nih, kira-kira ada nggak C? Kan CC juga lulusan dari jurusan akuntansi juga kan C? Untuk tipsnya sih sarannya itu jangan takut melangkah sih untuk memulai bisnis startupnya, dan juga bisa dengan pencatatan yang rutin dan konsisten untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, wah makasih banyak ya C atas obrolan kita hari ini. Banyak banget loh C insight yang aku dapat. Oh ya C, sebelum kita tutup, kalau kita penasaran nih C, kita bisa kontak CC lewat mana ya? Bisa follow IG kita di Cara Rafut, dan juga di situ ada link bio-nya untuk yang mau jadi reseller atau distributor perwakilan. Bisa untuk detailnya kontak kita di situ. Oke. Wah, berarti produknya CC ini nggak cuma tentang ini aja, juga membuka peluang bisnis baru ya. Oke, Ya. bagi teman-teman yang penasaran bisa kalian cek ya lebih lanjut di link deskripsi video ini. Oke C, wah dari Cici ini aku jadi belajar banyak loh C. Sebelum mengakhiri C, tips dan triknya C untuk mahasiswa sekarang yang kebingungan C sama masa depannya. Tipsnya sih jangan takut melangkah untuk memulai usaha, dan terus konsisten untuk menjalankan misinya untuk mencapai big goals dan big visionnya sih, seperti itu. Wah, terima kasih banyak C. Aku yakin teman-teman yang nonton ini juga mendapat hal-hal yang baru. Tentunya terima kasih untuk narasumber kita hari ini yang sudah berbagai wawasan dan juga pengalaman. Thank you. Nah, itu tadi pembahasan episode kali ini. Seru banget kan teman-teman. Semoga obrolan kali ini bisa mendapatkan kalian pengalaman baru dan juga pengetahuan baru, Sobat Petra Nation semuanya. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe untuk episode-episode berikutnya. Dan jika teman-teman memiliki masukan, pertanyaan, ataupun topik yang ingin kalian bahas, bisa kalian langsung ketikkan di kolom komentar. Untuk penonton sekalian, saya ucapkan terima kasih karena telah mengikuti hingga akhir. Pantau terus channel Himatatra, nantikan bahasan topik-topik berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See ya!